Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahlan Nisrina min Fasal MTB Asani Mantingan. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian tesis. Untuk judul kami adalah pengaruh multimedia interaktif berbasis articulate storyline dan minat belajar terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab di SDIT Mawaddah. Latar belakang pada penelitian kami adalah di sekolah, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran bahasa Arab untuk kalangan siswi sekolah dasar sangatlah penting untuk pemahaman teks keislaman maupun pemahaman kosakata bahasa Arab dan penguasaan kosakata bahasa Arab sejak dini. Untuk kondisi aktual atau kondisi yang ada di sekolah kami SDIT Mawaddah, adanya dominasi metode ceramah dan fokus hanya pada latihan tekstual pada buku cetak dan pada buku cetak. Jadi para guru pengajar bahasa Arab hanya berfokus pada buku tekstual yang disediakan di kurikulum. Untuk kurikulum di sekolah ini memakai kurikulum JSIT atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu, yang mana mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan di dalamnya. Dan tetapi media teknologi seperti Chromebook atau komputer sudah tersedia di sekolah ini. Nah, dan untuk penggunaannya dalam pembelajaran bahasa Arab masih sedikit atau tidak pernah digunakan teknologi ini untuk mempelajari pelajaran bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab di sana masih sangat kurang pembelajarannya, dan minat para santri atau para siswi itu masih kurang dalam mempelajari pelajaran bahasa Arab. Dampak dari situasi ini adalah pembelajaran terasa kaku dan membosankan bagi siswa sekolah dasar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa siswa sekolah dasar ini lebih banyak suka belajar sambil bermain, belajar menggunakan visual atau belajar menggunakan video atau interaksi lebih banyak di antara siswa dan gurunya. Lalu kurangnya stimulus visual dan interaktif, bahasa Arab sering dianggap sulit tanpa media yang menarik. Siswa kehilangan antusiasme di awal pembelajaran. Ya, seperti yang kami sudah bahas tadi, bahwasannya minat siswi dalam belajar bahasa Arab masih kurang karena kurangnya pembelajaran visual dan pembelajaran interaktif di sekolah ini. Untuk motivasi dan minat, pada sekolah ini masih minimnya inovasi media memicu rendahnya motivasi dan minat. Jika motivasi rendah dalam jangka panjang, maka minat belajar siswa akan hilang. Jadi untuk menghilangkan atau menjauhi kejadian seperti ini atau hilangnya minat siswa kepada bahasa Arab, maka kita harus melakukan tindak atau penelitian selanjutnya, penelitian yang berlanjut. Indikator masalah minat, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru atau rendahnya keterlibatan aktif dalam kelas. Bahasa Arab dianggap sebagai beban bukan kesenangan. Ya, seperti yang kita bilang tadi, kalau misalnya bahasa Arab itu masih menggunakan buku tekstual saja, gurunya masih mengacu kepada latihan yang ada di buku teks saja. Sementara teknologi sudah ada tapi tidak pernah dipakai. Jadi minimnya penggunaan teknologi yang belum pernah dipakai.
Maka di sini untuk inovasi media yang akan ada di penelitian kali ini adalah mengubah konten tekstual menjadi konten digital interaktif sebagaimana yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang kita sudah hidup dengan teknologi yang banyak dan teknologi yang tersedia di sekolah ini juga sudah ada tapi masih minim penggunaannya. Nah, kita akan memilih articulate storyline. Jadi, ini multimedia interaktif, yang mana multimedia di sini multimedia itu adalah media yang mana ada interaksi antara murid dan video atau visual tersebut. Nah, di dalamnya ada gambar bergerak atau bersuara gitu. Mengapa artikulasi storyline? Karena di dalam artikulasi storyline menggabungkan teks, audio atau makhraj, video, dan kuis interaktif dalam satu platform, memberikan pengalaman belajar mandiri yang menyerupai game. Nah, dengan articulate storyline ini, insya Allah para siswa akan menambah minat belajar siswa pada bahasa Arab dan menambah penguasaan kosakata bahasa Arab. Tujuan akhir dalam penelitian ini adalah mengkonversi kejenuhan jadi kesenangan belajar, sehingga minat belajar bahasa Arab siswa meningkat secara signifikan. Nah, rumusan masalah pada penelitian kami pada hari ini adalah apakah terdapat pengaruh multimedia interaktif berbasis articulate storyline terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab di SDIT Mawadah? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh minat belajar terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab SDIT Mawadah, siswa SDIT Mawadah? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh multimedia interaktif berbasis articulate storyline dan minat belajar secara simultan terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab? Jadi rumusan masalah kita pada penelitian ini ada 3. Tujuan penelitian pada kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh multimedia interaktif berbasis artikulasi storyline terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab SDIT Mawadah, untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab SDIT Mawadah, dan untuk mengetahui pengaruh multimedia interaktif berbasis articulate storyline dan minat belajar secara simultan terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab di SDIT Mawadah. Manfaat penelitian pada kali ini adalah ada 2, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Untuk manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang pendidikan bahasa Arab, khususnya mengenai penggunaan multimedia interaktif berbasis articulate storyline dan hubungannya dengan minat belajar serta penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Dan di manfaat praktis terbagi menjadi 4, bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Bagi guru, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan minat belajar siswa dan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan membantu meningkatkan minat belajar dan mempermudah pemahaman kosakata bahasa Arab melalui penggunaan multimedia interaktif. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi. Bagi penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan multimedia pembelajaran, minat belajar, dan penguasaan kosakata bahasa Arab. Ada sedikit landasan teori yang kita bahas pada
presentasi kali ini, yaitu adalah articulate storyline. Untuk multimedia interaktif yang kita pakai tadi adalah menggunakan sebuah media interaktif multimedia yang mana itu diambil dari aplikasi articulate storyline. Articulate storyline ini jenisnya articulate storyline 3, yang mana merupakan salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif. Articulate storyline mampu membantu siswa memahami konsep melalui visualisasi, interaksi, dan latihan terstruktur. Fitur animasi, video, dan kuis interaktif memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Lalu yang kedua adalah minat belajar. Minat merupakan salah satu alat yang dapat membangkitkan semangat belajar siswa dalam waktu tertentu. Minat belajar didefinisikan sebagai rasa suka dan rasa ketertarikan dalam situasi atau aktivitas pembelajaran tertentu. Tanpa adanya efek negatif, minat pada dasarnya adalah penerimaan akan menjadi hubungan antara diri sendiri dan sesuatu di luar diri sendiri. Yang terakhir, penguasaan kosakata. Kosakata merupakan salah satu unsur terpenting dalam bahasa, termasuk bahasa Arab. Di samping kaidah, tata bahasa atau ilmu nahwu atau sintaksis, ilmu sorof atau morfologi, dan ilmu aswat atau fonetik. Setiap bahasa, termasuk bahasa Arab, memiliki kosakata yang memiliki fungsi, peran, dan pengaruh yang signifikan dalam proses pembelajaran bahasa tersebut. Jadi, kenapa kita ambil di sini penguasaan kosakata? Karena kosakata salah satu yang penting dalam mempelajari bahasa. Untuk penelitian terdahulu ada 3 yang akan kita bahas, yaitu dari Sari dan Rahma dengan judul pengembangan media pembelajaran articulate storyline untuk meningkatkan mufradat. Articulate variabelnya articulate storyline dan variabel Y-nya penguasaan mufradat. Terus hasil penelitian meningkatkan hafalan kosakata secara signifikan. Perbedaan dengan peneliti, fokus penelitian ini pada pengembangan atau R&D, sedangkan kami fokus pada eksperimen faktorial. Terus yang ditulis oleh Hidayat, hubungan minat belajar dan hasil belajar siswa belajar bahasa Arab siswa madrasah. Yang variabel X-nya minat belajar, variabel Y-nya hasil belajar. Hasil penelitiannya terhadap korelasi positif antara minat dengan perolehan nilai bahasa Arab. Nah, perbedaan dengan peneliti hanya penelitian korelasi, sedangkan kalau misalnya peneliti itu melihat pengaruh interaksi antara dengan media dan minat. Terus yang terakhir yang ditulis oleh Mustafa dan teman-temannya adalah pengaruh multimedia interaktif terhadap kosakata bahasa Arab di sekolah dasar. Yang sama di sini adalah multimedia interaktif. Hasil penelitian multimedia meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar kosakata. Yang membedakan adalah tidak menggunakan artikulasi storyline secara signifikan. Metodologi penelitian pada penelitian kami adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen dan eksperimen kuasi atau eksperimen semu. Yang mana eksperimen kuasi atau eksperimen semu adalah yang mempunyai banyak kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari experimental design. Terus untuk populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh siswa kelas 1 SDIT Mawadah dan sampelnya diambil dari kelas kontrol dan kelas
kelas kontrol, dan kelas eksperimen. Untuk waktu dan tempat penelitian di SDIT Mawadah, waktu penelitian 2026 sampai 2027. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data melalui tes dan kuesioner. Tes untuk variabel X1 yaitu eksperimen dengan menggunakan media media interaktif dengan articulate storyline. Untuk kuesioner, untuk mengukur minat belajar siswa dengan kuesioner. Terus untuk teknik analisis data, sebelum analisis data atau uji hipotesis datanya kita akan menggunakan uji prasyarat dahulu, yaitu di dalamnya ada analisis deskriptif, uji realitas, uji validitas, ya, yang mana di analisis deskriptif ini kita bisa tahu mean, deviasi, dan semuanya. Kalau misalnya untuk uji hipotesisnya, kita menggunakan two-way ANOVA atau uji analisis dua arah. Maka dengan menggunakan two-way ANOVA ini, kita bisa tahu hasilnya itu dari arah minat dan dari arah kelas eksperimen tadi, hasil nilai kelas eksperimen dan hasil kuesionernya nanti uji, nanti kita hitung dengan menggunakan two-way ANOVA dan akan tahu hasil dari pengaruh dua variabel X tersebut tadi. Articulate storyline akan berbentuk seperti ini. Jadi terdapat visual yang menarik. Nah, dalamnya kita bisa men-share atau mengklik. Nah, kita bisa masukin nama, lalu kita pilih pilihan yang mana. Setelah kita pilih akan muncul ini tentang mengatur-ngatur pengaturan. Nah, kita pencet tadi ada namanya materi. Nah, nanti kita bisa ganti dengan ini gambarannya. Nanti kita bisa ganti dengan misalnya makna dari apa, nanti cara pengucapannya seperti ini. Nah, di dalam articulate storyline sendiri ini bisa memunculkan suara yang mana nanti akan menjadi contoh pelafalan mufradat tersebut atau kosakata tersebut. Atau nanti ada contoh pembuatan kalimat dari kosakata tersebut. Nah, begitu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.